Anda menyaksikan sedang viral, saya Yuliana Fonataba. Para cawapres sudah beradu gagasan soal ekonomi, perdagangan, infrastruktur, dan juga IKN. Apa saja janji para cawapres yang menjadi sorotan dalam debat kedua Pilpres 2024 tersebut? Saya sudah bersama dengan Pak Visnu Juwono, pengamat politik kebijakan publik Universitas Indonesia. Pak Visnu, selamat Ya, bergabung bersama kami. terima kasih Mbak atas kesempatannya. Siap, ini maaf mengganggu di weekendnya Pak Wisnu, karena kita Iya, melihat, kita sama-sama sudah menyaksikan bagaimana jalannya debat cawapres, debat perdana cawapres semalam. Nah, hmm. kalau dari catatan Pak Wisnu seperti apa? Jadi debat capres itu eh, dalam catatan saya cukup seru ya, cukup seru dalam arti sebagai sebuah pertunjukan politik. Tentu saja ini sangat sesuai dengan yang dinanti-nantikan masyarakat. Eh, tapi ya itu tadi saya masih menganggap bahwa format debat kali ini masih penuh dengan protokoler, masih kaku, birokratis, dan yang menarik, saya rasa kesalahan substansial dari KPU adalah menempatkan topik ekonomi justru pada Wapres. Padahal topik ekonomi ini sangat penting dan seharusnya seorang presiden lah yang berdebat mengenai kebijakan ekonomi. Karena seorang presiden lah yang mempunyai otoritas dan keputusan akhir terkait dengan kebijakan ekonomi. Ya kurang penting apa coba kebijakan ekonomi ya, terkait Hmm. dengan penerimaan pajak, terkait dengan kebijakan anggaran, misalnya itu dalam segi fiskal ya, belum lagi bagaimana menarik investasi, terus istilah yang populer yang digunakan Jokowi saat ini soal hilirisasi atau dikenal dengan industrialisasi, itu Hmm. tentu saja itu harusnya dibahas oleh seorang presiden, bukan seorang wakil presiden. Jadi kalau kita lihat di negara maju, baik di Inggris, Australia, Amerika Serikat, Prancis, seorang calon presiden atau perdana menteri itu pasti berdebat topik mengenai ekonomi. Selain misalnya soal politik atau demokrasi, tapi yang ekonomi harusnya menjadi topik perdebatan di ranah presiden. Ya, oke. Pak Wisnu, ini karena kita membahas terkait dengan Hmm, KPU udah penyelenggara, mungkin bisa hmm. diperjelas lagi kira-kira apa saja nih yang semalam dilihat masih kurang dari em, kesiapan KPU. Nah, terkait dengan penggunaan podium mungkin atau karena sebelumnya kan di debat perdana capres tidak ada podium, kemudian di debat kedua ini ada catatan dan juga podium, mungkin ada evaluasi Iya, lain. jadi apa format ini lebih cocok untuk cerdas cermat, bukan debat soal kebijakan. Karena ya itu tadi formatnya, misalnya dari segi topik itu subtopiknya banyak sekali ya. Harusnya subtopiknya paling banyak menurut saya tiga subtopik. Misalnya ini ekonomi, subtopiknya bisa ekonomi digital, ekonomi sektoril, atau ekonomi sektor keuangan investasi. Itu saya rasa udah mencakup sebagian besar dari kebijakan ekonomi. Tapi di sini kan ada investasi, ada digitalisasi, kemudian ada hilirisasi juga. Jadi terlalu banyak subtopiknya. Sehingga akhirnya para kandidat tidak bisa leluasa untuk menyampaikan visi misinya secara lebih komprehensif karena mereka akhirnya terpaksa membicarakan hal yang terlalu detail dan itu terbukti dimanfaatkan oleh kandidat nomor dua dengan memberikan pertanyaan yang terlalu spesifik ya. Seperti soal karbon dan soal syariah itu yang menjadi perhatian publik. Hmm, oke. Baik.
Itu kalau dari sisi penyelenggara yaitu KPU begitu ya yang dievaluasi dan dilihat memang Mhm. masih perlu banyak perubahan begitu ya, eh, Pak Visnu. Kemudian kalau kita lihat dari ketiga cawapres seperti apa jalannya semalam, yang mulai dari em, Gibran, Mahfud MD maupun Muhaimin Iskandar. Ya, jadi strategi dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran saya rasa sangat cerdik dalam arti mereka menciptakan sebuah situasi sebelum debat. Gibran ini seorang yang mungkin dipersepsikan terlalu hijau, terlalu muda, pengalamannya hanya 2 tahun sebagai wali kota dibandingkan misalnya dengan Cak Imin yang pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja, yang pernah menjadi Wakil Ketua MPR, Wakil Ketua DPR juga kalau tidak salah, dan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, Partai 10 Besar di Indonesia. Pak Mahfud lebih CV-nya lebih lengkap lagi, mantan Menteri Pertahanan, mantan Menteri um, Kehakiman, kemudian mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan sekarang menjabat sebagai Menko Polhukam. Jadi ekspektasinya diciptakan sangat rendah, sehingga kalau bisa mencapai kemarin dalam hal delivery, sepertinya fokus dari tim Prabowo Gibran dalam hal penyampaian, itu di luar ekspektasi dengan standar yang rendah, itu sudah sebuah pencapaian yang luar biasa. Sedangkan Prof. Mahfud sama Caimin dikasih standar yang sangat tinggi. Seorang menteri yang masih aktif, Caimin juga seorang wakil ketua DPR kalau nggak salah yang masih aktif. Jadi standar mereka terlalu tinggi. Akibatnya yang terjadi karena standarnya terlalu tinggi, uh, kesalahan sekecil apapun akhirnya itu berdampak, terutama kepada Caimin dan Prof. Mahfud ya. Caimin misalnya dia tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik sehingga pesan yang ingin disampaikan selalu tidak tuntas. Prof. Mahfud terjebak dengan pertanyaan spesifik dari eh, Mas Gibran ya, terutama terkait dengan isu karbon ya, sehingga akhirnya terlihat tuh agak-agak emosi tuh Pak Prof. Mahfud ya dalam menjawab hal tersebut. Dan memang sebenarnya tidak menjawab pertanyaan gitu, tapi uh, yang penting bahwa publik melihat, oh Pak Mahfud cukup emosi juga ya dalam merespon pertanyaan Gibran yang terlalu teknis tersebut. Ya. Oke, kemudian em, kira-kira kalau dari catatannya Pak Visnu, apakah ada yang blunder dari penampilan cawapres semalam? Oh iya, tadi yang saya sebutkan, uh, yang paling sangat disayangkan masih banyak misinformasi Hmm. serta program yang tidak realistis dan fakta yang tidak benar. Hmm. Nah ini kan tentu saja membingungkan publik ya. Ya Ya. Boleh misalnya, dijabarkan Pak Visnu uh, misalnya? misalnya Pak Caimin ingin membangun 40 kota metropolitan seperti Jakarta. Ya kita realistis saja, dari zaman Orde Baru, kita nggak usah dari zaman kemerdekaan lah, dari zaman Orde Baru, tahun 65 hingga tahun sekarang, 2023, itu belum ada satu kota megacity pun yang menyaingi Jakarta. Ya, kalaupun Surabaya masih masih terlalu jauh, ya, itu yang paling dekat ya. Apalagi membangun 40 kota mega city dalam 5 tahun. Tentu saja itu nggak realistis. Kemudian Mas Gibran ingin meningkatkan rasio pajak PDB 23%. Padahal kita tahu
tax ratio di Indonesia itu selalu berkisar nggak pernah mencapai 15% ya, terutama selama 10 tahun terakhir ini. Dan kalaupun dinaikkan misalnya tax rate-nya, itu berarti harus ada pertumbuhan ekonomi 2 kali lipat dari yang sekarang. Mungkin sekarang sekitar 4,5 sampai 5% yang paling bagus ya, 5,5%, 6% aja luar biasa. Ini per tahun ya, ini per tahun. Dan kita harus tumbuh sekitar 10%, itu nggak nggak realistis. Ya walaupun Mas Gibran berargumen bahwa hilirisasi harus digalakan segala macam, tapi itu kan membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Belum ada hambatan birokrasi, prosedur, dan lain-lain yang tidak akan implementasinya seindah yang diinginkan. Kemudian Prof. Mahfud terkait dengan eh, fakta yang tidak akurat diungkapkan ya, bahwa Indonesia tidak pernah tumbuh 7%. Indonesia pernah tumbuh 7% bukan per tahun, tapi per kuartal. Nah, itu terjadi di kuartal 2 tahun 2021. Ya. Uh, jadi tidak benar bahwa Indonesia tidak pernah tumbuh 7% per kuartal. Kalau dia bilang mungkin 77% per tahun, mungkin bisa dibenarkan ya. Tapi karena dia bilang sejak reformasi belum pernah tumbuh 7%, 7% saja tanpa bilang per tahun atau kuartal, secara data itu tidak akurat. Mungkin itu ya kelemahan-kelemahan dari ketiga kandidat dalam debat kemarin. Jadi menurut Pak Wisnu, apakah debat semalam ini kemudian masyarakat bisa menyimpulkan, karena memang semalam kita lihat juga dari berbagai survei yang ada begitu ya, kemudian ada juga yang kemudian ada salah satu paslon yang akhirnya, maksud kami salah satu cawapres yang akhirnya begitu tinggi begitu ya setelah dari debat tersebut. Jadi berpengaruh sekali ya. Ya, jadi dalam arti karena memang yang ada maksud Gibran bukan? Iya, betul. Iya. Jadi Mbak Yulana, ya memang taktik dari tim kampanye Gibran Prabowo itu mereka lebih menekankan pada delivery, delivery message ya, penyampaian pesan. Ya kalau kita lihat kan Gibran ngomongnya seperti seorang motivator, ya nggak sih? Motivator yang tenang, yang jelas, yang artikulasinya jelas, kemudian santun gitu ya. Ya ada yang mengkritik itu hafalan ya, tentu saja seorang motivator ya harus menghafal ya. Tapi setidaknya dalam mendeliver tidak ada gangguan yang berarti dalam penyampaian tersebut gitu. Ini kita nggak bilang soal substansi ya, kita bilang soal delivery. Gibran berhasil dalam hal delivery. Nah, kalau soal substansi, menurut saya yang lebih bagus substansinya justru Prof. Mahfud. Tapi ya itu tadi, delivery beliau kurang konsisten dan kurang jelas. Mungkin karena akademisi, jadi ingin semuanya disampaikan gitu ya. Padahal kan kita tahu di Indonesia kan mayoritas penduduk kita kan tidak lulus SD, ya kalau nggak salah hanya sekitar 70% yang tidak lulus SD, sehingga bahasa-bahasa sederhana dengan pengulangan-pengulangan pesan ya, misalnya pertumbuhan ekonomi untuk generasi emas 2045 itu kan Mas Gibran selalu mengulang-ulang itu ya, pesan itu ya. Dan ini waktunya, kesempatan yang langka gitu ya, tidak akan terulang lagi. Itu diulang-ulang terus. Saya rasa itu untuk menarik simpati
elektoral sangat sangat efektif. Karena kan Nah, memang tujuan dari debat ini selain substansi untuk meningkatkan elektoral juga ya. Terkait dengan hal itu Pak Wisnu, ini banyak yang kemudian melihat bahwa gestur dan juga strategi debat Gibran ini mirip dengan ayahnya di tahun 2014 lalu. Kalau Pak Wisnu melihatnya seperti apa? Iya, saya sangat setuju. Jadi bahasa sederhana dan pengolahan poin itu persis banget strategi bapaknya, ayahnya, terutama pada tahun 2014. Kita ingat pada tahun 2014, Pak Jokowi itu baru gubernur 2 tahun DKI. Dia Hmm. berhadapan dengan Pak Prabowo yang dianggap sebagai elit nasional yang sudah mempunyai karir militer yang mumpuni dan pernah menjadi calon wakil presiden waktu running bersama Ibu Megawati gitu kan, maju bersama Ibu Megawati. Jadi Pak Jokowi dianggap sebagai ya itu orang luar, orang deso gitu ya, yang pelangak-pelongok gitu kan waktu itu. Tapi eh, begitu dia karena standarnya sudah ditetapkan rendah, begitu dia menyampaikan gagasannya dengan lancar, to the point, ya persis seperti yang dilakukan aja. Jadi kayak sepertinya tim suksesnya Prabowo Gibran tuh melihat video bapaknya 2000, tahun 2014 ya. Dan Hmm. ya mungkin diperbarui, dimodifikasi dengan uh, apa kekinian, kemasan kekinian, tapi substansinya kurang lebih sama. Maksudnya dalam Hmm. hal penyampaian pesan, delivery message sama itu. Oke. Em, di luar daripada segala kekurangan bisa dibilang seperti itu ya Pak Wisnu yang tadi terkait dengan 40 kota selever Jakarta, kemudian rasio pajak 23%, kemudian carbon capture storage. Kalau Hmm. dilihat dari ketiga cawapres ini siapa yang menurut Pak Wisnu paling menguasai panggung dan juga memukau masyarakat? Mulai dari kebijakan-kebijakan yang mereka Hmm. sampaikan begitu. Ya kalau dari nilai total ya, kalau kita Hmm. mengkombinasikan nilai antara penyampaian pesan, kemudian keefektifan dalam berkomunikasi, plus substansi, tentu saja Gibran ya, yang sangat menonjol karena itu tadi, standar yang ditetapkan itu begitu rendah, sehingga bisa menyamai Prof. Mahfud dan Caimin mengimbangi sudah bagus banget gitu misalnya. Sedangkan Prof. Mahfud dan Muhaimin udah dikasih standar bahwa mereka harus bisa mengalahkan Gibran secara telak, apalagi di atas kertas dari segi rekam jejak mereka jauh lebih mumpuni. Tapi ternyata bisa diimbangi oleh anak muda yang belum berpengalaman ini. Jadi publik begitu kagum, wah ini ternyata anak muda ini oke juga nih gitu kan dalam hal berdebat dengan para seniornya, ternyata bisa mengimbangi juga gitu. Jadi itu yang membuat kenapa Gibran bisa dikatakan sebagai pemenang ya dalam debat kedua ini. Saya juga waktu itu menyampaikan Anies Hmm. Baswedan yang memenangkan debat pertama ya. Hmm. Tapi ya memang secara objektif ya kita nggak, sebagai akademisi, tidak memihak pada salah satu kandidat. Ya kita melihat bahwa kali ini Cawapres 02 lah yang sangat menonjol. Walaupun mungkin dari segi substansi dan etika ya, ini perlu dicatat juga ya. Dari Hmm. segi etik ya, dalam hal terutama dua pertanyaan terkait dengan karbon dan ekonomi syariah, itu saya rasa secara etis itu tidak baik ya. Dan saya harap Mas Gibran tidak mengulangi lagi, karena ini implikasinya pada debat ini nanti kalau misalnya
dibalas oleh Prof. Mahfud, dibalas oleh Muhammad Iskandar dengan kefasihan mereka berbahasa Arab misalnya. Nah ini membuat substansi debat jadi turun, kualitas debat jadi turun. Jadi saya harap ada semacam kesepakatan di belakang layar bahwa uh, tidak mengulangi perbuatan dari Mas Gibran yang sekedar mencoba membuat lawannya terkesan tidak mengerti karena mempertanyakan istilah atau akronim yang terlalu teknis karena memang itu bukan ranahnya presiden dan wakil presiden ya untuk mengetahui hal yang terlalu teknis. Oke, baik Pak Wisnu, ini biar seluruh pemirsa Liputan 6 juga mengerti begitu ya, bahwa kalau dilihat dari debat semalam begitu, yang paling em, dari visi dan misi dan juga kebijakan yang disampaikan pada visi dan misi yang paling bisa terrealisasi, memungkinkan untuk terrealisasi dan apa ya bisa dibilang paling masuk akal gitu, apakah dari cawapres nomor urut 1, 2, atau 3? Nah, ini kita bicara soal substansi ya. Kalau soal substansi, saya rasa semua, kalau kita baca visi misi ya, Hmm. rata-rata semua masih terlalu normatif ya. Dan karena ya itu, karena kan tendensi dari para kandidat tentu saja menginginkan sebuah skenario yang positif gitu ya, yang positif. Padahal kan kenyataannya kita tahu dunia bergejolak, tiba-tiba ada perang Rusia Ukraina dan diikuti oleh perang Timur Tengah yang mempengaruhi perekonomian dunia. Itu kan harusnya juga diperhitungkan ya. Ya contohnya itu tadi kan 40 megacities, kemudian tax ratio 23%, kemudian apa KTP KTP apa istilah yang Pak Prof Mahfud ingin sampaikan tuh KTP yang ajaib, KTP ajaib atau apa gitu ya. Hmm. Ya saya rasa itu bagus tapi tidak realistis karena IKTP itu sebuah inisiatif dari zaman Ibu Mega ya. Hmm. Dan itu sudah hanya single identity number ya. Itu kan tujuannya KTP ajaib itu kan tujuannya adalah untuk uh, one single identity. Nah ini kan selalu bocor datanya ya kita lihat, kemudian masih rawan duplikasi. Misalnya banyak warga kita yang punya ganda ya KTP ganda ya, misalnya KTP Jakarta, KTP Jawa Barat dan seterusnya. Dan ini sulit diwujudkan dalam 20 tahun terakhir ini. Saya cukup skeptis apakah bisa diwujudkan dalam 5 tahun saja ya, karena terbukti data-data KTP kita sangat rawan kebocoran data ya. Dan ini terlalu sering ya. Jadi kalau tidak ada sebuah terobosan dalam bidang IT, dalam bidang administrasi publik, saya rasa mewujudkan KTP single identity number itu tidak cukup hanya 5 tahun. Oke, jadi overall ini masih normatif seperti begitu ya Pak Wisnu? Iya, iya, karena visi misinya tujuannya untuk kampanye, bukan sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang serius. Seharusnya dokumen perencanaan pembangunan serius ya, tapi kenyataannya kemasannya masih berorientasi untuk mendapatkan simpati, mendapatkan suara dari masyarakat sehingga yang ditonjolkan yang bagus-bagusnya saja. Ya, tidak menampilkan tantangan-tantangan terutama skenario gangguan eksternal yang seringkali sudah kita alami ya.
Siapa yang kita sangka mengalami pandemi COVID? Siapa yang kita sangka setelah itu diteruskan perang Rusia Ukraina? Siapa yang kita nyangka tiba-tiba Timur Tengah jadi panas lagi, gitu kan? Yang mempengaruhi perekonomian global. Nah, itu kan harusnya masuk dalam dokumen perencanaan ekonomi. Tapi karena misinya adalah untuk kampanye, untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, sehingga yang ditonjolkan yang eh, bagus-bagusnya saja. Oke, kalau dari secara keseluruhan, evaluasi debat untuk debat selanjutnya nih dari Pak Visnu seperti apa, mulai dari KPU dan juga masing-masing capres-cawapres. Iya, jadi saya minta tolong KPU untuk merombak total format debat ya, menjadi lebih sederhana dan lebih memberdayakan peranan moderator ya. Jadi moderator masih saya lihat hanya sebagai MC dan timekeeper. Padahal moderator seyogianya harus diberi keleluasan sekali-sekali mengejar pernyataan yang dianggap tidak realistis gitu kan. Hmm. Sehingga men-challenge kandidat untuk mempertahankan argumennya dan memvalidasi argumennya. Karena menurut saya moderator itu mewakili publik ya untuk men-challenge para kandidat, terutama apabila dia menyampaikan program-program yang tidak realistis dan datanya tidak akurat. Oke, itu untuk KPU. Kemudian kalau terkait capres-capres, Capres-capres saya harap jangan hanya mengutamakan debat ini hanya untuk mencari simpati publik dan mendapat suara publik sebanyak-banyaknya. Publik eh, harusnya diberikan informasi dan program kerja yang realistis dengan data yang akurat dan disampaikan dalam sebuah standar etika yang tinggi. Jadi motivasinya tidak sekedar menjatuhkan lawan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana meyakinkan publik bahwa program-program yang disampaikan, program-program pembangunan yang disampaikan itu realistis dan benar-benar dampaknya dan prioritasnya untuk publik, terutama masyarakat miskin yang lebih membutuhkan kebijakan publik dari negara. oke, baik. Terima kasih. Visnu Juwono, pengamat politik kebijakan publik Universitas Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Liputan 6. Sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan Ya, terima aktivitas, Pak kasih Visnu. banyak Mbak Yulena atas kesempatannya. Semoga Terima kasih. bermanfaat dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Sampai banyak, bertemu, Mbak. Pak Visnu. Dan Ya, terima kasih selamat. juga seluruh pemirsa Liputan 6 yang sudah menyaksikan sedang viral. Saya Yulana Fanata undur diri. Sampai jumpa. Salam Ya, Masyarakat. sampai jumpa. Terima kasih, Mbak.